Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian yang berharap kepadanya. Sahabat Cakrawala, pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Elsie Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, para pendengar Radio Cakrawala dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita kembali akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita mengawali hari bersama-sama dengan Tuhan dan selalu menjadikannya sebagai yang utama dalam hidup kita, maka kita akan diberkatinya. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Engkau beri lagi untuk kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang kami sudah lewati dalam satu minggu ini. Dan kami memuji Tuhan yang tetap setia dan penuh kasih kepada kami sekalian. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mendengar dengan baik. Kami dapat menerima dan memahaminya dengan benar, dan kami dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dan yang menjadi nats, yang menjadi dasar perenungan kita terdapat pada ayat yang kelima bagian B yang mengatakan demikian. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya dibuat penasaran oleh suatu hal yang ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang membuat konten terkait dengan hal tersebut. Banyak orang memberikan komentar juga terkait dengan hal tersebut. Mungkin juga ada di antara para pendengar Cakrawala yang mungkin mengikutinya atau mungkin juga penasaran sama seperti saya. Sebuah drama serial yang begitu memukau orang, dan drama serial ini berjudul Layangan Putus. Drama serial ini membuat banyak orang meluangkan waktu untuk mengikuti kisahnya. Menarik bahwa ternyata drama serial ini konon adalah
kisah nyata seorang ibu, seorang wanita yang mengunggah kisahnya di Facebook pada sekitar tahun 2019, dan kisah cinta dalam pernikahan yang telah dibangun bersama dengan suaminya, sebuah pernikahan yang dibangun untuk membentuk keluarga dan anak-anak mereka harus hancur karena sang suami berkhianat dengan perempuan lain. Drama serial ini mengundang pro dan kontra, bahkan dalam kehidupan nyata pun para pemeran tokoh-tokoh tersebut ada yang seperti terbawa dan ada semacam cap untuk mereka, sehingga begitu luar biasanya mereka menghayati peran yang diberikan. Mereka melakukannya dengan baik sehingga banyak penonton yang bercampur aduk perasaannya, terbawa emosi. Ada yang pro, ada yang kontra, membela ini, membenarkan itu, menyalahkan ini, dan lain sebagainya. Nah, para pendengar sekalian, saya berpendapat bahwa kisah nyata ini difilmkan bukan untuk menjadi contoh atau menjadi pembelajaran yang tidak baik tentunya. Saya melihat bahwa kisah nyata ini difilmkan untuk menunjukkan betapa pentingnya sepasang suami istri menjaga hubungan dan kekudusan hidup pernikahan mereka. Kisah nyata ini difilmkan agar kita tidak melakukan hal yang sama dalam peran-peran yang ada atau tokoh-tokoh yang ada dalam drama serial tersebut. Perselingkuhan tidak dapat dibenarkan, apapun alasannya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, cinta adalah sebuah perasaan yang dikaruniakan kepada Tuhan, yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada umat manusia dalam hidup seorang laki-laki dan perempuan. Dan pernikahan adalah sebuah lembaga yang menjadi pusat atau yang menjadi tempat di mana cinta itu dibuktikan, ditumbuh kembangkan. Dan pernikahan ini adalah sebuah lembaga yang diprakarsai oleh Tuhan dalam kehidupan manusia. Sejak awal penciptaan, ketika Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bahkan dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menegaskan kembali dalam Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudara sekalian dalam iman Kristen, pernikahan itu adalah sebuah bejana kekudusan dalam Kristus. Dalam iman Kristen, pernikahan itu adalah sebuah bejana kekudusan dalam Kristus yang di dalamnya perlu komitmen bersama suami dan istri, bukan saja untuk kelangsungan hidup pernikahan dan fungsi-fungsi pernikahan, tetapi komitmen untuk terus menjaga dan menjadikan pernikahan itu sebagai bejana kekudusan di dalam Kristus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pernikahan Kristen adalah bejana kekudusan dalam Kristus, maka ada satu nasihat penting dari tulisan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dan melalui ayat ini, melalui nasihat ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk melihat, untuk mengetahui bagaimana kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus akan mempersiapkan sebuah pernikahan bagi Anda yang belum menikah.
Dan bagi kita yang sudah menikah, terus berkomitmen menjaga pernikahan kita. Bagi yang belum menikah, kita akan dinasehati, akan mendengarkan bersama, mengetahui bagaimana mempersiapkan pernikahan yang menjadi bejana dalam kekudusan Kristen. Bagi kita yang sudah menikah, bagaimana terus berkomitmen agar pernikahan kita yang senantiasa menjadi bejana kekudusan dalam Kristus itu akan tetap ajeg, akan tetap terus ada dalam keadaan kekudusan, terus memancarkan, mencerminkan kekudusan dalam Kristus itu. Saya akan membaca kembali bagian yang menjadi nats perenungan kita. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Apa artinya ini? Mari kita melihat pada bagian yang pertama. Bagi mereka yang sedang atau belum menikah atau sedang mempersiapkan pernikahan, atau mungkin mereka yang sudah berpacaran dalam tahap yang serius. Maksud saya di sini adalah berpacaran dalam usia yang cukup, dalam kematangan emosi, kedewasaan rohani yang cukup, dan mereka sedang mempersiapkan diri untuk menuju pada tahap pertunangan dan kemudian pernikahan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sejalan dengan komitmen ini, setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang percaya, yang belum atau sedang mempersiapkan pernikahan atau sedang berpacaran, maka harus dipahami bahwa berpacaran itu adalah masa untuk mengenal dan memahami, masa di mana muda-mudi Kristen belajar mulai menjaga kekudusan hidup mereka, sehingga tahap berpacaran itu akan menuju tahap yang selanjutnya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hal penting yang harus kita pahami di sini adalah bahwa sekalipun Alkitab tidak memberi batasan yang jelas untuk usia pernikahan, namun aspek usia ternyata juga menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan untuk menuju ke jenjang pernikahan. Usia itu berpengaruh pada kedewasaan dalam berbagai hal, bukan hanya kedewasaan fisik seorang laki-laki dan perempuan dalam fungsi reproduksi, tetapi juga berpengaruh pada tingkat kedewasaan emosi, kedewasaan sikap, kedewasaan iman, kemampuan seseorang untuk mulai hidup menuju tahap dewasa muda. Sehingga pemerintah pun telah menetapkan batasan usia menikah minimal 19 tahun. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, agak memprihatinkan melihat kondisi anak-anak muda kita sekarang ini. Remaja-remaja Kristen, remaja-remaja yang ada di sekeliling kita, agak memprihatinkan sebab survei Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2010 mengadakan penelitian di 12 kota besar di seluruh Indonesia kepada 4.500 remaja, dan ditemukan 93% remaja pernah berciuman, 62,7% remaja pernah berhubungan badan atau melakukan hubungan seksual, 21% remaja, khususnya wanita, telah melakukan aborsi. Memprihatinkan kenyataan ini, saudara-saudara sekalian. Tapi itu terjadi di sekitar kita, di kalangan kita, sehingga sangat penting bagi muda-mudi Kristen untuk belajar dan paham dengan sungguh bagaimana mereka mengalami tumbuh kembang bukan hanya secara fisik saja, tetapi secara emosi, secara psikologis, secara mental, kejiwaan dan kehidupan rohaninya, sehingga mereka dapat
terus mempertahankan kekudusan hidup mereka sebagai muda-mudi Kristen. Bagi mereka yang berpacaran, mereka dapat terus menjaga kekudusan hidup mereka sampai pada tiba waktunya mereka menikah. Dan ini saudara-saudara sekalian, tanggung jawab kita bersama sebagai warga gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang tua. Kita wajib untuk mendidik anak-anak muda di jalan yang benar. Hal mendasar dalam pernikahan Kristen adalah tujuan dan kehendak Allah bagi sebuah pernikahan. Sehingga sejak dari menjalin hubungan atau berpacaran, muda-mudi Kristen hendaknya mulai membangun sebuah hubungan dengan mengingat bahwa mereka masing-masing adalah bait Allah. Mereka mengetahui bahwa mengasihi Allah dan menjaga kekudusan hidup adalah hal yang utama dalam kehidupan mereka. Muda-mudi Kristen hendaknya mulai paham bahwa mereka harus melakukan apa yang benar, apa yang mulia, dan tumbuh bersama dalam iman kepada Kristus. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti tahapan yang ada dalam kehidupan orang muda atau sekedar menyatakan memahami cinta sebagaimana yang anak-anak muda pahami, tidak, tetapi harus dipahami, harus diingat bahwa muda-mudi Kristen harus memiliki kesadaran bahwa yang utama dalam hidup mereka sebagai bait Allah adalah mengasihi Allah dan menjaga kekudusan hidup mereka. Nasihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 menyatakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nasihat yang sangat penting, nasihat yang sangat berharga bagi kita semua orang-orang percaya, dan secara khusus bagi kita yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah, yang sedang berpacaran. Bahkan ini nasihat berlaku untuk kita semua yang mengaku sebagai orang-orang Kristen. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Muda-mudi Kristen sedang berada dalam sebuah perjuangan untuk mempertahankan dan menjalani hidup sebagai bejana kekudusan Kristus. Ini adalah sebuah usaha yang tidak kasat mata, sebuah perjuangan rohani di tengah-tengah gelora semangat hidup muda-mudi Kristen yang sedang ada di fase perkembangannya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita pikirkan, dari manakah datangnya keinginan untuk melakukan sesuatu? Dari pikiran, bukan? Jika itu adalah pikiran yang baik dan berguna, pikiran yang tidak mendorong kita melakukan sesuatu yang melanggar standar moral kekristenan, maka itu akan menjadi sebuah berkat, menjadi tindakan yang memberkati. Dan dalam hubungan berpacaran akan bisa membangun kehidupan Kristen, membangun iman Kristen bersama-sama. Tetapi jika pikiran itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang merusak citra tubuh kita sebagai bait Allah, sesuatu yang merusak gambaran kekudusan dalam Kristus, maka kita harus berani menawan, menangkap, memenjarakan pikiran-pikiran itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Di sini bicara tentang ketaatan. Ketika ada suara batin, suara hati yang mengatakan don't do it, jangan lakukan itu, maka itu adalah suara hati yang dituntun oleh Kristus. Sehingga kita harus menangkap, memenjarakan pikiran-pikiran manusia kita sendiri. Kita taklukkan kepada Kristus, kita lebih dengar apa yang Kristus bilang kepada kita. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjuang mengalahkan pikiran-pikiran jahat,
pikiran-pikiran tidak senonoh yang muncul dan menolak keinginan-keinginan yang tidak memuliakan Allah adalah sebuah perjuangan yang kita lakukan ketika kita menawan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita berjuang mengalahkan semua itu hingga tiba waktunya kita siap menerima pemberkatan nikah kudus dari Kristus sendiri. Nasihat bagi kita yang sedang menjalin hubungan atau mempersiapkan sebuah pernikahan. Dalam Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lalu pada ayat yang ke-11, menyimpan janji-Mu, menyimpan janji Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah hal yang pertama tentang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus yang belum menikah atau sedang mempersiapkan pernikahan atau sedang berpacaran untuk terus berkomitmen dalam keadaan itu dan kita senantiasa menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Berikutnya kita akan melihat yang kedua, komitmen bagi yang sudah menikah. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pernikahan adalah sebuah kehidupan bersama laki-laki dan perempuan dalam Kristus melalui upacara pemberkatan nikah. Pernikahan adalah komitmen sehidup semati untuk membangun kehidupan rumah tangga dalam kesatuan tubuh Kristus dengan Kristus sendiri sebagai kepala. Dan saya diingatkan tentang janji pernikahan kami sebagai prajurit bala keselamatan, bahwa pernikahan itu bukanlah untuk kebahagiaan sendiri, tetapi pernikahan adalah sebuah persekutuan yang membuat kami melayani Allah lebih baik, lebih sungguh dan berhasil dalam perjuangan dan pekerjaan bala keselamatan, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Maka kami akan berusaha sebagai prajurit Yesus Kristus meneruskan dan melanjutkan peperangan iman kami. Pernikahan adalah sebuah perjanjian suci antara kita dan pasangan kita, antara kita dan Kristus. Para pendengar sekalian, pernikahan itu adalah sebuah perjuangan hidup semati, sehidup semati. Bukan hanya untuk kesenangan atau kebahagiaan kita terkait dengan fungsi pernikahan, seperti meneruskan keturunan, membangun keluarga, memiliki anak-anak mantu, cucu, dan lain sebagainya. Bukan juga pernikahan itu hanya sekedar status, tetapi ada tujuan Allah dalam setiap pernikahan Kristen. Ada tujuan Allah dalam tiap pernikahan Kristen apapun keadaannya, dalam kemewahan dan kemiskinan, pada waktu sehat atau sakit, pada waktu susah atau senang, hingga kematian memisahkan. Kehidupan pernikahan harus terus dijaga bersama oleh pasangan suami istri dan bukan oleh orang lain, atau dikendalikan oleh pembenaran-pembenaran diri dalam tanda petik atas nama cinta. Saudara-saudara, cinta itu tidak salah. Yang salah adalah bagaimana cara memaknainya, apalagi dalam sebuah konteks pernikahan. Cinta kepada suami atau istri itu di atas segala-galanya, dan yang utama adalah cinta pada Tuhan yang menjadi kepala atas setiap pernikahan Kristen. Penting bagi orang-orang percaya yang sudah menikah dewasa ini untuk mengenali hal-hal apa yang dapat menghancurkan pernikahan mereka, apalagi di era modern ini.
Jumlah kasus perceraian tahun demi tahun semakin meningkat dengan berbagai penyebab, termasuk kehadiran orang ketiga dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan sebagai bejana kekudusan dalam Kristus memerlukan perjuangan bersama dari suami dan istri. Perjuangan untuk memusatkan diri pada apa yang berkenan kepada Kristus. Perjuangan untuk mengalahkan ego dan memikirkan perkara-perkara surgawi, perjuangan untuk mengalahkan hawa nafsu dan berbagai hal yang dapat dengan mudahnya mengalihkan pikiran dan perhatian kita. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pernikahan sebagai bejana kekudusan dalam Kristus. Pernikahan adalah bejana kekudusan dalam Kristus bagi setiap orang percaya. Dan para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat keadaan sekeliling kita di era kehidupan modern ini, ada begitu banyak cara yang dapat dilakukan, yang dapat terjadi dan mempengaruhi, mengubah, mengalihkan fokus kehidupan pernikahan dan pergaulan muda-mudi Kristen. Mencoba mempengaruhi pikiran-pikiran melalui berbagai media, kemudahan akses internet, hikmat manusia, dan pada akhirnya karena terus mempengaruhi pikiran kita, membuat kita melakukan hal-hal yang jahat dan tidak sesuai dengan standar moral kekristenan. Oh saudara-saudara sekalian, saat-saat seperti ini, sekalipun di tengah-tengah kesulitan karena pandemi, di tengah-tengah kesulitan karena hidup, sakit, penyakit, dan lain sebagainya dalam hidup kita, jangan pernah kita lupakan bahwa kita juga sedang menghadapi berbagai tantangan terkait dengan pernikahan kita. Ada begitu banyak ancaman yang bisa merusak, menghancurkan pernikahan-pernikahan Kristen, pernikahan-pernikahan orang-orang percaya. Sehingga kita harus sadar, kita harus memiliki komitmen yang sungguh untuk terus berjuang menjadikan pernikahan kita sebagai bejana kekudusan dalam Kristus. Dalam pembacaan Alkitab ayat yang kelima, menunjukkan bahwa sesungguhnya kita sedang ada dalam satu dunia yang penuh dengan siasat dan penuh dengan hal-hal yang dibangun untuk membuat kita menentang Allah. Melalui berbagai media, bahkan pengetahuan pun dapat menjadi cara untuk membawa kita menentang pengenalan akan Allah. Ayat yang kelima dalam pembacaan kita mengatakan demikian, yang menunjukkan kita sedang ada dalam perjuangan itu untuk mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Oh saudara-saudara, sangat dalam sekali kalau kita menelaah lebih lanjut bagian ini dalam konteks pernikahan sebagai bejana kekudusan dalam Kristus. Perjuangan yang sulit, perjuangan yang tidak mudah, tetapi ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia modern saat ini. Pikiran-pikiran berpotensi membawa kehancuran hidup pribadi dan pernikahan kita. Dan ketika pikiran-pikiran itu muncul, ketika pikiran-pikiran itu mulai menggoda kita, maka taklukkan, kalahkan kepada Kristus. Karena apa saudara-saudara? Karena sesungguhnya
dalam hidup setiap orang percaya, dalam kehidupan pasangan-pasangan Kristen, suami istri Kristen, dalam kehidupan kita sekalian. Sesungguhnya Allah sudah melengkapi kita dengan senjata-senjata rohani yang dapat kita gunakan untuk menaklukkan, mengalahkan, mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Efesus pasal 6 menjelaskan dengan luar biasa, menyatakan kepada kita apa yang Allah karuniakan kepada kita. Allah memperlengkapi setiap orang percaya dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yaitu kebenaran, keadilan, damai sejahtera, iman, dan firman Allah. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, selalu jadikan firman Allah sebagai dasar dalam kehidupan saudara-saudara. Selalu jadikan firman Allah yang utama, pengenalan akan Allah yang utama, sehingga kita memiliki kekuatan untuk mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah, bahkan untuk menghancurkan komitmen kita menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Saya berdoa, semoga Roh Kudus menolong kita untuk menjadikan pernikahan sebagai bejana kekudusan dalam Kristus. Saya berdoa, semoga Roh Kudus menolong kita untuk terus menjadi bejana kekudusan dalam Kristus seumur hidup kita, sampai tiba waktunya Kristus datang kembali. Kiranya perenungan pagi ini akan mengingatkan kita, menolong kita bagaimana seharusnya hidup pernikahan kita secara khusus menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena renungan firman Tuhan pagi ini mengingatkan kami kembali tentang hidup pernikahan. Tuhan, tolonglah kami agar kehidupan pernikahan kami menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Tuhan, tolonglah setiap kami yang belum menikah atau berencana menikah atau barangkali sedang berpacaran. Tolonglah kami juga untuk menjalin hubungan ini dengan tetap mengingat bahwa setiap kami adalah bejana dalam kekudusan Kristus. Bapa kami di sorga, kami menyadari kami belum sempurna. Kami sering gagal untuk menjadi bejana kekudusan dalam Kristus, untuk menjadikan pernikahan kami sebagai bejana kekudusan dalam Kristus. Oleh karena itu, tak henti-hentinya kami memohon pertolongan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Tolonglah kami, benahi pikiran kami, pulihkan pikiran kami ketika kami dipengaruhi, dicobai, diarahkan pada perkara-perkara duniawi, pada keangkuhan-keangkuhan manusia. Tuhan, tolonglah bawa kami kembali kepadamu dan mampukan kami untuk menawan segala bentuk pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran tidak senonoh, untuk menawan dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami percaya bahwa bersama dengan Engkau kami dapat diberikan kemenangan. Oleh karena itu, ya Bapa di sorga, turunlah kiranya kasih karunia-Mu
untuk seluruh pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Dan pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, untuk masalah dalam pernikahan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan, mereka yang sakit, mereka yang putus asa, mereka yang berbeban berat. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang Maha Kuasa. Engkau Allah kami yang setia. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka apa yang saat ini sedang mereka butuhkan. Sebab mereka adalah orang-orang yang percaya juga. Mereka adalah orang-orang yang berdoa dan meminta kepadamu. Mari ya Tuhan, berikanlah anugerah-Mu kepada mereka dan juga kami sekalian. Kami ingat dalam doa kami saat ini untuk saudara-saudara kami yang sedang tertimpa bencana alam ataupun musibah yang tiba-tiba terjadi dalam hidup mereka. Tuhan lawat mereka, Tuhan kuatkan iman mereka, berikan kesabaran kepada mereka. Kami berdoa menyerahkan juga untuk pelayanan Radio Cakrawala. Kiranya Tuhan juga akan memberkati pelayanan ini dan menjadikannya garam dan terang dunia, sehingga pelayanan ini akan memuliakan Tuhan dan memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami bawa dan serahkan dan mohonkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang mulia. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.